Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Coba tengok dulu samping kiri kananmu, ada sukacita di wajahnya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, mari kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kami yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan buat perbuatan tangan kasih setia Tuhan dan semua yang kami boleh alami dalam hidup kami, semua karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami masih ada untuk memuji menyembah Tuhan. Kami masih ada boleh beribadah kepada Tuhan. Mari layakan setiap kami pagi hari ini. Ampuni jikalau Engkau masih dapati ada dosa pelanggaran yang kami buat. Kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, agar pagi hari ini sungguh-sungguh kami boleh layak untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di tempat ini. Kuduskan tempat ini dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa menolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini, membawa kelepasan demi kelepasan, membawa kesembuhan, membawa kemenangan bagi setiap kami yang datang pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di tempat ini nama-Mu saja ditinggikan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari. Haleluya, amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Yesus tetap ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh itu
Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia pagi hari ini. Sebab hanya di dalam hadirat-Nya kita mendapat kekuatan yang baru. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan kita mendapat kekuatan yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlukan Engkau, jamah setiap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau hadir tempat ini Roh Kudus. Kau hadir di tengah kami pagi hari ini. Menjamah setiap hati kami. Menjamah setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang bertobat diberikan kemenangan dalam nama Yesus. Menjamah setiap kami pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tetap menyembah Dia Bapak Ibu Saudara. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia mengetahui apa yang ada di hati. Kau jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Beri kami hati yang baru Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Engkau yang sudah sakit pagi hari ini. Engkau yang mengalami persoalan dalam hidup. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan. Tuhan Yesus yang sanggup menjamah hatimu menjadi baru. Ya Allah, masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus.
Jemaat Tuhan dengan segenap hati Saudara percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin.
kasih tahu sampai kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Selamat dari kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang menjadi penopang dalam kehidupan kita dalam pagi hari. Suaranya aduh kamu hari ini ada bukan kamu waktu namun karena rohmu.
ini pengakuan kami Bapa di sorga. Kami rindu Engkau buat kami berkenan di hadapan-Mu. Karena itu Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini, saat ini Tuhan, Engkau perkenankan kami boleh berada di hadirat-Mu, memuji-muji dan memuliakan Engkau. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami Bapa boleh menjadi dupa yang berbau harum kepadamu, menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau berikan kami hati yang menyenangkan Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Saatnya kami akan mendengar isi hati-Mu, saatnya kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Bapa di sorga, mampukan kami untuk mengerti isi hati-Mu, dan untuk urapi kami semua yang ada di sini Tuhan, sehingga kami mengetahui bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah ingkar janji dan selalu menepati apa yang Kau janjikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu yang ada di tempat ini, di dalam nama Yesus kami tolak, sehingga kuasa itu tidak mencuri perhatian kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ambil alih waktu ini Bapa, dan hamba mohon kepadamu Bapa, urapi hamba-Mu yang akan berbicara nanti, karena kami sangat terbatas Tuhan. Biarlah setiap perkataan kami adalah dari kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat, kita membuka firman Tuhan di saat ini dari 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Maaf, 1 Samuel 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kita akan membacanya secara responsial sehingga perhatian kita tertuju kepada firman Tuhan. Amin. Iya, mari 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang pertama atau ayat 1 sampai yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan jemaat Tuhan akan meneruskan dengan ayat yang kedua. 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan seperti ini. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memiliki 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mispa dan di rumah mereka. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibeah Benyamin. Tetapi seluruhnya mereka itu Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul pasukan pendudukan orang Filistin, dan demikianlah orang Israel hidup di Filistin. Kemudian adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet-awen. Ketika orang Israel bahwa mereka ada di
sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai itu berserak-serak menangis. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal. Padahal aku mengorbankan proses yang berat, sebab aku mengundurkan diri dan mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel pada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Tetapi sekarang kalian tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang beriman di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas semuanya, karena kau tidak punya apa yang dikatakan Tuhan kepada. Jemaat Tuhan yang diberkati, itulah bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, sama-sama kita belajar. Saya bukan orang pintar, tetapi mari sama-sama kita belajar untuk dapat mengetahui bagaimana keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pun tema yang saya berikan untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini adalah jangan nodai kepercayaan Tuhan kepada kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk mempertahankan sebuah kepercayaan itu sangat susah. Ya, saya katakan sangat susah karena kadang-kala kita melenceng, ya, dari apa yang dipercayakan kepada kita. Ketika seseorang kehilangan kepercayaan, maka bisa saja kita kehilangan segala-galanya. Sebuah hubungan baik bisa retak, bisa putus karena kehilangan kepercayaan. Bahkan karir kita bisa hilang karena dikhianati oleh kepercayaan yang sudah tidak ada lagi. Demikian juga dengan sebuah janji. Mungkin kita ada yang dijanjikan kepada kita, tetapi janji itu dibatalkan karena kita mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini terjadi kepada Saul yang tidak menghormati dan tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan mempercayai Saul menjadi raja atas Israel, namun sangat disayangkan, Saul menodai kepercayaan Tuhan kepadanya. 1 Samuel 10 ayat yang ke-8, firman Tuhan menuliskan, "Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepada
saudara yang kekasih, firman Tuhan ini adalah firman yang disampaikan kepada Saul melalui Samuel. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sayang sekali ya, kalau kita sudah dipercayakan ini ada modal, kau kembangkan. Saudara ingat, ada bagian-bagian firman Tuhan yang menyatakan tentang hamba yang setia. Kalau engkau memperbesar modal ini, mari hambaku yang setia duduk bersamaku. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu bagaimana caranya kan supaya kita tidak menodai kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus sabar dan taat. Mari kita lihat bagian firman Tuhan dari bacaan kita di Samuel 13 ayat yang ke-13. Teksnya seperti ini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu, sebab sekiranya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan berkati, Samuel menyebut Saul bodoh, orang yang bodoh. Tadinya Saul sangat dipercaya Tuhan karena Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaan Israel bila Saul taat dan setia kepada Allah. Namun sangat disayangkan saudara, Saul mengkhianati kepercayaan Tuhan kepadanya dengan tidak menantikan Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan, serta memberi arahan kepada Saul bagaimana caranya harus melawan akan tentara Filistin. Saudara, Saul tidak taat pada perintah Allah dan nekat mengambil alih tugas keimaman yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Saul. Artinya, Saul mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui, pada zaman bangsa Israel, tugas-tugas diberikan kepada imam, seperti mempersembahkan korban dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, atau apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, kita sampaikan kepada imam. Tapi Saul ceroboh, dia ambil alih tugasnya imam yang seharusnya dia tidak boleh ambil alih, karena Tuhan memerintahkan Samuel untuk datang mempersembahkan korban keselamatan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah di gereja-gereja saat ini banyak terjadi hal yang seperti itu? Orang mengambil alih, sini saya yang kerjakan, padahal bukan tugasnya. Demikian juga kita yang ada di sini. Kalau Bapak Gembala yang dipercayakan kepada kita, kita tidak boleh ambil alih tugas dari Bapak Gembala. Saya minta maaf Pak, saya sering sebut Bapak sebagai komandan, karena kita ini adalah prajurit-prajuritnya. Kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah komandan. Jangan kita mengambil alih, kalau tidak disuruh tidak usah. Kecuali dia sudah terlalu banyak yang harus dikerjakan, tanya apa yang bisa saya bantu. Bukankah demikian, saudara? Demikian pula akan kehidupan kita. Bagaimana kita harus melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Yang kedua, supaya kita tidak menodai kepercayaan Tuhan kepada kita, kita harus tahan uji. Mari kita buka kitab Roma pasal 5 ayat yang ketiga dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4, teks firman Tuhan menuliskan, dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saudara yang kekasih, Paulus menyebutkan bahwa kesengsaraan adalah berkat yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang dimaksud Paulus ini adalah kesengsaraan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, kemudian kita melakukan dengan banyak cerita, banyak celaan. Mari saudara, kita pertahankan itu. Asalkan kita berada di dalam kebenaran-kebenaran ilahi, kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, maka itu mengandung berkat bagi kita. Karena itu saudara yang kekasih, tidak mudah untuk kita mempertahankan kepercayaan kepada kita. Kalau kepercayaan manusia saja sudah kita tidak bisa pertahankan, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kita lihat? Coba mari kita introspeksi diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di dalam kehidupan kita, karena kita di hadapan Tuhan adalah telanjang. Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengetahui hati dan pikiran kita. Sebelum kita bergerak, Dia sudah mengetahui. Tapi mungkin Anda bertanya, kalau Tuhan sudah tahu kita akan melanggar, kenapa Tuhan biarkan? Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Apakah kita akan mengikuti kehendak Tuhan atau mau mengikuti kehendak kita sendiri? Pilih, saudara, mana yang baik untuk Anda. Kalau kita mau ditinggalkan Tuhan, ikuti kemauan kita sendiri. Tetapi kalau saudara ingin Tuhan selalu bersama dengan kita, walaupun kita berada di dalam pergumulan-pergumulan, percaya bahwa berkat Tuhan ada melalui pergumulan Anda. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, maka Tuhan akan menguji kita. Allah ingin melihat ketaatan kita. Allah ingin melihat kesetiaan kita kepadanya. Apakah kita ingin mengikuti keinginan Tuhan? Apakah kita akan terus berpegang pada firman-Nya? Jangan kita jadi seperti Saul, mengabaikan keinginan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak sabar, saudara. Tuhan sengaja memperlambat kedatangan Samuel melebihi dari 7 hari. Samuel tidak tahan mengalami penderitaan lewat 1 hari saja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah Saul, sangat dikasihani karena Tuhan meninggalkan dia. Walaupun dia terus bertakhta di atas takhta kerajaan Israel, tetapi sangat disayangkan Allah memilih orang lain untuk menjadi penggantinya. Hal ini, saudara, Allah menguji ketaatan Saul dengan sengaja menunda kedatangan Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Itu berarti, saudara, Saul tidak mau mendengarkan saran-saran dari Samuel. Padahal Samuel itu adalah utusan Tuhan untuk Saul. Kau pergi di sana, kasih tahu Saul, begini caranya mengalahkan orang Filistin. Tetapi karena Saul tidak taat, Saul tidak sabar, maka hal itu dilanggar
dia mengambil alih tugas keimaman Samuel yang seharusnya dia tidak lakukan. Menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Anak-anak kah? Keluarga kah? Pekerjaan kah? Pelayanan kah? Dan apa saja yang ada di dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan, mungkin kita akan mengalami hal-hal yang sangat sulit di dalam mempertahankan keluarga kita. Suami mempertahankan hidupnya untuk istri. Istri menjadi penolong yang setia untuk suaminya. Anak-anak merupakan kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita harus membawa anak-anak? Mungkin mereka tidak bisa mendengar akan nasihat kita, tetapi saudara yang kekasih, mari bekerja dengan lutut, meminta bahwa Tuhan yang menganugerahkan mereka di dalam kehidupan kita. Engkau yang mengatur segalanya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi terkadang suami dan istri saling tuding menuding. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan? Istri dianggap sebagai pembantu, suami dianggap sebagai pemerintah yang selalu menyetir kehidupan istri. Tetapi saudara, mari kita melihat bagaimana Allah mempercayakan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Pegang janji firman Tuhan bahwa kehidupan kita tidak akan menjadi sia-sia ketika kita berpegang pada janji firman Tuhan. Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berdusta di dalam kehidupan kita. Apa yang Dia katakan pasti akan terjadi asal kita tetap berpegang pada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita alami terlalu sulit untuk kita jalani. Ada satu kesaksian yang saya bisa sampaikan di sini. Saya kebetulan, ya mungkin juga bukan kebetulan ya, tetapi Tuhan mungkin izinkan saya boleh jualan sedikit makanan rumahan. Tiba-tiba saya dengar di luar, prang. Ih, apa ini? Saya tanya, kenapa itu? Kasihan itu, dia mau makan, dia pingsan. Hah? Lalu bagaimana? Datang ibunya keluar, buang semua kaca-kaca yang pecah, yang anaknya jatuh di situ. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, itu tidak dengar saya bicara. Saya kasih tahu dia, biar saja mau mati begitu. Saya tidak mau urus kau lagi. Saya bilang, ibu, jangan begitu ibu. Saya bilang sama itu ibu, tetangga saya, jangan begitu ibu. Bagaimanapun dia adalah anaknya ibu. Kalau dia susah, ibu juga susah. Jadi kalau dia mati, ibu pasti susah toh. Saya bilang begitu sama dia. Langsung dia bilang, banyak sekali dosanya sama dia. Orang berdosa semua, tidak ada yang suci. Saya bilang begitu, banyak dosanya. Dia bilang, biar kau mati dengan dosa-dosamu, itu dosamu yang buat kau begitu. Masa anak-anak sudah sakit bilang dosanya? Siapa yang bilang kita sakit karena dosa? Dalam nama Yesus ditolak. Tidak boleh saudara. Itu ujian bagi kita untuk melihat bagaimana kita taat kepada Tuhan atau tidak. Apakah kita harus menyembah Tuhan atau tidak di dalam penderitaan kita? Langsung ibunya menangis. Sedang sudah pergi akhir itu anaknya. Dan sekarang itu anaknya memang sedikit juga
menjengkelkan. Biasa saya kalau lihat giring kepala juga pernah maki-maki memang ibunya. Saya bilang sama anak, awas kok. Saya kasih tahu begitu. Saudara, anak-anak yang sekarang ingat, hormati ayah dan ibumu. Karena kalau engkau menghormati ayah dan ibumu, umurmu akan panjang. Nah saudara, itu janji firman Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita akan menodai kepercayaan Tuhan untuk anak-anak kita? Anak-anak tidak mau dilahirkan, dia lahir karena Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Tuhan menitipkan mereka kepada kita. Mari kita usahakan bagaimanapun caranya, kita harus memelihara mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Saya banyak mengalami, saudara, tentang anak-anak saya. Yang terakhir, dia katakan, ampuni saya Mama. Saya bilang, jangan kau minum-minum lagi. Saya pernah tidak pergi gereja karena di muka pintu sudah tertidur, saudara. Saya langsung katakan, kau sudah janji sama Mama, jadi kau jangan buat lagi. Kau janji sama Tuhan. Saya dikatakan begitu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya sekarang dia tidak seperti itu lagi. Saya sungguh-sungguh bersyukur. Makanya saya katakan, lutut yang bekerja bukan kekerasan, saudara. Saat ini anak-anak tidak boleh kita kerasi lagi, saudara. Kalau dulu anak-anak saya nakal, saya pukul. Tetapi ketika saya kuliah, saya mendapat pelajaran di sana, pulang saya nangis-nangis. Saya minta ampun. Yang pada akhirnya kita dapat melihat bagaimana Tuhan memelihara kita bersama anak-anak. Karena kalau kita sering melakukan atau sering marah-marah, anak-anak jangan sampai dengar ini bilang, itu tante bilang jangan marah-marah kita, lalu kalian nakal-nakal. Tidak boleh ya. Tidak boleh itu. Tuhan marah juga kalau kalian tidak menghormati orang tuamu, bukan karena bilang iya, tetapi dengar akan apa yang orang tua bicarakan. Nah saudara-saudara yang kekasih, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda ketika Tuhan mempercayakan sesuatu di dalam kehidupannya. Satu hal yang menjadi firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Jangan pernah meragukan hadirat Tuhan dalam kehidupan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dikatakan, jangan takut terhadap mereka. Mereka itu siapa? Pergumulan, saudara. Tidak kita perlu takut apa yang kita alami. Karena semuanya itu Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Mungkin Anda tidak pernah bersyukur kalau menghadapi sebuah pergumulan. Kesian Tuhan, kenapa saya alami? Kenapa Anda tidak katakan, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan hal ini saya alami dan saya lihat, karena kuasa dan mujizat-Mu Engkau akan nyatakan dalam kehidupanku. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Sama-sama kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu setia walaupun seringkali kita tidak setia kepadanya.
lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita sekalian. Dan biarlah Tuhan yang terus memberikan peneguhan bagi kita untuk tetap percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada satupun yang tidak kita dapat hadapi. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada denganmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, tanpa Engkau kami akan menjadi sia-sia.
hanya pertolongan daripadamu yang dapat menguatkan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kami sangat terbatas Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menggerakkan hati dan pikiran setiap umat-Mu Tuhan untuk melakukan segala kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan berikan korban syukur kita, Bapak Ibu Saudara. Sampai kita naikkan satu puji. Saudara pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk pelayanan hambanya Ibu Evangelis Mesker, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu setiap hari minggu jam 4 sore via Google Meet. Nanti linknya akan disampaikan oleh Kak Reza. Dan kemudian kita akan kembali beribadah bersama-sama minggu depan di ibadah Raya GBI Anugerah minggu tanggal 25 April jam 10 sampai jam 11.30 di Hotel Century, dan kita akan dilayani oleh Evangelis Reza. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama kepada hambanya Ibu Pendeta Lince. Boleh bawa kita dalam doa. Doa bersama. Bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan ini kami masih ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kesempatan ini kami masih bisa memuji Tuhan, kalau kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kami memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bersama Tuhan, biarlah kami menghargai waktu-waktu ini, kami boleh menghargai kesempatan ini, kami tidak menyia-nyiakan, karena kesempatan ini adalah kesempatan waktu Tuhan.
bukan waktu kami. Sebab itu Tuhan, ingatkan jemaat tempat ini beribadah dengan segenap hati mereka, beribadah dengan kesungguhan hati mereka, dan biarlah mereka juga menghargai waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat Ibu Meske yang menyampaikan firman hari ini. Tuhan berkati dia, Tuhan urapi dia, dan kami percaya yang menjadi kerinduannya, menjadi doanya, Tuhan jawab seturut kehendak Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kalau ada yang sakit, biarlah kuasa Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Yang lemah, ada kekuatan yang baru dari Kristus untuk menguatkan mereka. Yang mungkin sementara putus asa, biarlah pengharapan, sukacita, kekuatan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Tuhan diberkati. Terima kasih Bapak, persembahan umat-Mu Tuhan juga memberikan bagi mereka. Tuhan berkati dengan apa yang kami sudah berikan bagi Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, senantiasa perpuluhan yang kami kembalikan bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Waktu kami mau mengembalikan, Tuhan memperhitungkan untuk kami. Sebab Tuhan Yesus berkatilah persembahan umat-Mu. Tuhan berkati juga kegiatan kami, baik itu ibadah raya, bahkan ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati semuanya, berjalan sesuai dengan kehendak. Waktu kami memuji, kami meninggikan Tuhan, ada kuasa, ada hadirat Allah, dan apa yang kami buat boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi berkati juga Bapak Gembala, Ibu Gembala, bersama keluarga besar mereka, dimanapun mereka berada, menyertai Tuhan tetap sempurna, kasih sayang dan kuasa Tuhan menyertai hidup mereka, dan apa yang mereka usahakan kerjakan, Tuhan memberkati, berhasil adanya, kesehatan kekuatan Tuhan limpahkan bagi mereka. Apa yang menjadi doa daripada Bapak Gembala untuk anak-anak, kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan waktu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Biar Engkau urapan-Mu Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati dengan keamanan, kasih Allah boleh melanggar bangsa kami, dan pemerintah kami dalam tangan Tuhan menyertai hidup mereka. Dan kami akan percaya Tuhan Yesus, bila hikmat Allah boleh memberkati daripada para pemerintah kami, melaksanakan program, merencanakan sesuatu yang untuk dilaksanakan di bangsa ini sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa Tuhan buat NTT, bahkan Malang, yang senantiasa umat masih berupaya berusaha sedemikian cara supaya mereka boleh kuat dan mendapatkan biaya ekonomi untuk mereka mendapatkan tempat tinggal dan biaya kebutuhan. Tuhan tolong berbelas kasihan buat mereka dan kuatkan mereka, dan dengan apa yang terjadi mereka semakin mencari Tuhan, mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Kota Makassar. Kami percaya Kota Makassar ada dalam hati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, bila keamanan boleh terjamin. Kami percaya Tuhan Yesus, semua rekayasa rencana orang-orang jahat, Tuhan Yesus Engkau jamah, batalkan semua rencana jahat, dan apa yang mereka rencanakan, Tuhan Yesus Engkau ubahkan dengan rencana yang baik. Terima kasih Bapak. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah negara kami, diberkatilah bangsa kami, pemerintah kami, diberkatilah Kota Makassar. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat tempat ini, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Kami percaya pemiliknya Tuhan Engkau juga memberkati. Biarlah keselamatan sesungguhnya yang dari Engkau menjadi milik bagian daripada pemilik kali ini sekeluarga besar mereka. Terpujilah ya Tuhan. Kalau jemaat yang tidak sempat hadir hari ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, agar supaya kesempatan berikutnya untuk beribadah, kami percaya mereka boleh datang bersama-sama kami untuk meninggikan, membesarkan Engkau. Berkati juga para pelayan Tuhan hari ini, urapan-Mu mengalir atas mereka, dan kami percaya Tuhan untuk minggu depan para pelayan Tuhan juga pembicara firman Tuhan, Tuhan berurapi. Terima kasih Bapak, ampunilah kami. Kami akan percaya Tuhan Yesus, kalau ada sesuatu yang kami lakukan senantiasa tidak berkenan, biarlah Engkau yang akan mengubahkannya. Karena puji-pujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, yang kami sudah alaskan dan bawa hanya di dalam satu nama yang berkuasa yang indah,
Itu nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Mari senang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Allah yang mengasihi saudara, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menyembuhkan kita, bahkan Allah yang memberkati dan memelihara hidup saudara. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan, kami boleh berkumpul bersama, memuji menyembah Kau, bahkan meninggikan nama-Mu. Dan hamba percaya Roh Kudus atau ada bersama dengan kami, memberkati pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Hamba percaya setiap umat-Mu Engkau sudah berkati dalam firman-Mu, sehingga mereka yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah dibuka oleh Roh Kudus-Mu, bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit saat ini kami percaya kami sudah disembuhkan semua dalam nama Yesus, sehingga umat-Mu kembali membawa berkas-berkas yang baru. Mereka menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan Tuhan mengasihi mereka dengan janji-janji firman-Mu, bukan kutuk tapi Engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu izinkan hamba-Mu untuk memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat imam percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuh maju berperang melawan kau terpukul kalah olehnya, dan apapun yang kau kerjakan saat ini Tuhan berkati, sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.